pagi teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Senang sekali bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Selamat pagi teman-teman. Wah, tidak terasa ya sudah hari Minggu lagi, Ceh. Ya nih Nadine, sekarang waktunya kita menyiapkan waktu dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita. Cewit nih, setiap hari kita menikmati berkat Tuhan. Berkat kesehatan, kepintaran, dan banyak lagi. Sepatutnya kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Benar sekali Nadine, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan Ku Bersyukur Bapa.
adalah setia dan adil dalam kesetiaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Benar, meskipun kita selalu mengecewakan Dia melalui perbuatan dan tindakan kita, saya ajak teman-teman masuk dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selama seminggu ini kami telah melakukan berbagai macam dosa. Kami ingin meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, tolong kiranya ampuni kami dan sucikan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni, mari kita menjalankan kehidupan kita seturut petunjuk hidup baru. Yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pengampunan adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang tidak pernah berhenti dan membuat kita selalu merasa terberkati. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menerangi jalan kita dan melindungi dalam segala hal. Biarlah firman Tuhan selalu ada dalam hati kita. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu.
pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan akan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Persiapkanlah setiap kami yang akan mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini, bagian yang ditulis di dalam Ibrani ini adalah bagian yang ditulis untuk mengingatkan kita sebagai orang percaya bagaimana seharusnya cara hidup kita di dalam dunia ini. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu melihat dan mengidentikan salib itu dengan Kristus dan orang Kristen. Salib selalu dianggap sebagai pertanda seseorang itu punya kaitan dengan Kristus, atau lebih mudahnya dikatakan bahwa dia orang Kristen. Kita pernah melihat remaja putri yang menggunakan anting-anting salib atau menggunakan gandul kalung salib. Bahkan beberapa laki-laki juga menggunakan gandul salib atau meletakkan gantungan salib di mobilnya, atau memakai gantungan salib itu sebagai gantungan kunci untuk motor atau mobilnya. Kalau ditanya apa alasan mereka memakai salib itu sebagai aksesoris, biasanya mereka sebagian besar menjawab ya hanya sebagai hiasan atau aksesoris semata-mata. Namun sebenarnya kita sadari atau tidak kita sadari bahwa saat kita ini menggunakan aksesoris yang berbentuk salib, kita ini sedang menyatakan kepada orang lain bahwa saya ini pengikut Kristus. Atau saat orang lain melihat kita menggunakan aksesoris salib, maka orang akan tahu, oh dia ini orang Kristen. Namun rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, cara terbaik untuk menunjukkan kepada orang lain, cara terbaik untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa saya ini pengikut Kristus, bahwa saya ini orang Kristen, adalah melalui sikap dan cara hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik atau tema, yaitu praktek hidup kudus. Cara hidup kudus, cara hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah haruslah bisa menjadi petunjuk bagi orang lain untuk mengenal kita sebagai orang Kristen. Atau jangan-jangan justru orang mengeluarkan ungkapan semacam ini kepada kita. Orang Kristen kok kelakuannya kayak ngono. Tentu menyedihkan ketika ada orang yang berkomentar demikian kepada kita. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya lah kita itu menjaga hidup kita atau menjalani hidup kita ini kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa saya harus mempraktekkan hidup kudus dalam hidup saya sebagai orang Kristen? Mengapa saya harus bersusah-susah menjadi orang Kristen yang hidup kudus? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya sederhana. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena Kristus telah menebus dan menguduskan hidup kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya bahwa mereka tidak boleh menggunakan tubuh dan hidup mereka dengan sembarangan, terutama menggunakan tubuh dan hidup mereka untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Peringatan itu juga untuk kita semua hari ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Tubuh kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus dengan pengorbanannya yang sangat mahal. Ketika Kristus menebus kita, Dia menebus bukan dengan barang yang fana. Dia menebus bukan dengan emas dan perak, tetapi Dia menebus dengan nyawanya, dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sebuah pengorbanan yang begitu mahal. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah menerima anugerah pengampunan dosa itu, maka tubuh yang sudah ditebus dengan darah yang mahal tidak lagi boleh kita gunakan semena-mena untuk berbuat dosa lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Karena itu kamu tidak boleh lagi menggunakan tubuhmu untuk berbuat dosa, melainkan kamu harus menggunakan tubuhmu untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menebus dosa-dosa kita, prosesnya tidak berhenti sampai di situ saja. Penebusan itu bukanlah akhir dari perjalanan rohani kita. Banyak orang Kristen berpikir, yang penting aku sudah selamat, aku sudah ditebus oleh darah Kristus, aku kalau mati tidak masuk neraka, berarti urusan rohaniku sudah selesai. Aku tidak perlu bingung yang lain, yang penting aku percaya Yesus, kalau mati masuk surga, selesai. Tidak. Proses kita belum selesai. Penebusan itu hanya awal di mana Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi selanjutnya ada proses yang disebut dengan pengudusan. Penebusan itu proses di mana dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni dengan cara Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi setelah kita ditebus, kita itu memasuki proses yang disebut pengudusan, yaitu proses di mana sikap,
perilaku kita, cara hidup kita yang dulu berdosa harus terus dirubah sedikit demi sedikit, tapi pasti untuk kemudian menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi kudus dan berkenan di hadapan Allah. Penebusan dan pengampunan dosa ini adalah proses yang harus kita alami sebagai orang-orang Kristen. Kita nggak bisa hanya maunya ditebus, tapi nggak mau, Tuhan aku nggak mau dikuduskan, aku masih senang berbuat dosa. Tidak. Ketika kita ditebus, maka selanjutnya kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus. Kita harus melalui proses pengudusan. Penebusan dan pengampunan dosa seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus berbuat dosa. Banyak orang berpikir, kan kalau saya ini berbuat dosa, saya bisa minta ampun sama Tuhan. Nanti saya diampuni, jadi tidak apa-apa berbuat dosa, nanti minta ampun lagi. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan itu mahal. Untuk menebus kita, untuk mengampuni kita, Allah itu mengirimkan anaknya yang terkasih menderita mati di atas kayu salib. Kita tidak boleh hidup main-main dengan dosa. Kita tidak boleh seenaknya berbuat dosa. Kalau kita masih hidup seenaknya dan bermain-main dengan dosa, kita bukanlah anak-anak Allah. Karena setiap orang yang mengaku sebagai anak Allah, yang sudah diampuni dosanya, maka ia harus berusaha hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ia harus mempraktekkan cara hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa jadi orang Kristen yang hidup kudus di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya saya jadi orang Kristen yang bisa mempraktekkan hidup kudus sehari-hari di dalam hidup saya? Bagaimana caranya? Mazmur 119 ayat 9 mengatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa hidup kudus dan berkenan kepada Allah selain dengan hidup seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus menjadi pedoman di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, cara terbaik untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah adalah hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dunia tempat di mana kita hidup sekarang ini punya ukuran dan norma, aturan dan susila yang berbeda dengan firman Tuhan. Seringkali nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini kepada kita itu mengaburkan dan menyamarkan tentang dosa. Dosa terlihat sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dosa terlihat sebagai hal yang dianggap wajar. Kelakuan-kelakuan yang melanggar perintah Tuhan dianggap sesuatu yang normal. Karena itu dunia hari ini punya ukuran tersendiri tentang norma dan kebenaran yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, berapa sering kita mendengar orang mengatakan, "Ah, gak popo meso, sepenting kelakuanmu apik, gak ngrugikno wong liya. Meso lah ngomong-ngomongku dhewe, mulut-mulutku dhewe." Benarkah demikian? Berapa sering kita mendengar orang mengucapkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain, dan itu dianggap wajar. Oh, itu biasa, bahasa gaul. Berapa sering anak remaja kalau manggil temannya, maafkan ya, memanggil nama temannya itu enggak pakai nama panggilan yang sudah diberikan oleh orang tuanya, tapi menggunakan panggilan-panggilan yang maaf kadang-kadang itu enggak enak didengarkan telinga. Kadang pakai nama binatang, kadang pakai bahasa Surabayaan.
Saya tidak bisa ngomong jadi tidak bisa nirukan begitu ya. Tetapi itu dianggap sesuatu yang biasa. Ini kurang gaul ya. Itu biasa. Ngomong gitu sudah biasa, itu bahasa pergaulan. Bukankah dunia punya norma yang berbeda? Mereka menganggap itu biasa. Padahal firman Tuhan mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan jika ketika engkau mengeluarkan kata-kata yang kotor, kamu juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu hendaklah kata-kata kita yang kita keluarkan kata-kata yang baik dan menjadi berkat. Bukan kata-kata yang menjengkelkan orang lain dan menyudutkan orang lain. Dunia juga punya ukuran yang berbeda tentang seks bebas. Ya, dunia mengatakan gak apa-apa melakukan seks bebas asal gak hamil. Gak apa-apa melakukan seks bebas asal pakai kondom biar gak ketularan AIDS. Bukankah dunia mengajarkan kepada kita norma yang berbeda yang bertentangan dengan firman Tuhan? Sementara firman Tuhan mengatakan dengan jelas, jagalah kekudusan hidupmu, jagalah kekudusan perkawinanmu, janganlah melakukan hal-hal yang berdosa sebelum kamu menikah. Bapak Ibu, rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan. Dunia mengatakan, gak apa-apa bojo, kalau itu untuk kebenaran. Gak apa-apa bojo, kalau itu untuk kebaikan. Gak apa-apa bohong, itu bohong putih, yang penting untuk kebaikan. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu berdusta. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak jujur. Jangan kamu menjadi saksi dusta. Apapun alasannya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak ingin kita melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang salah. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Dunia seringkali mengaburkan perbuatan-perbuatan dosa dengan mengatakan, gak apa-apa, semua orang melakukan, itu biasa. Nyontek gak apa-apa, daripada nilaimu jelek gak naik kelas, gak apa-apa kamu nyontek. Teman-temanmu semua nyontek, kok kamu gak nyontek, ya rugi sendiri. Buat apa susah-susah belajar kalau bisa nyontek? Betapa sering kali dunia ini mengajarkan kepada kita, membuat kita itu melihat kebenaran itu menjadi berbeda. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita itu menjalani hidup kita. Jangan berkompromi dengan dosa. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, cukup banyak orang yang menganggap firman Tuhan ini old style, kuno, gak sesuai dengan zaman, gak up to date. Benarkah demikian? Firman ini memang ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan ini tetap relevan sampai hari ini. Dan kalau kita ingin hidup mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka tidak ada cara yang lain selain menggunakan Alkitab ini sebagai pedoman hidup kita. Dan ukuran yang kita gunakan untuk menentukan benar dan salah adalah dengan berdasarkan firman Tuhan, bukan ukuran-ukuran yang lain. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jika kita ini hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, maka kita akan bisa mempraktekkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Alkitab katakan. Jangan berbuat dosa, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Semua Alkitab mengajarkan bagaimana kita harus bertingkah laku dan berperilaku di dalam hubungan kita dengan orang lain. Bagian Ibrani yang kita baca tadi di awal juga mengatakan dengan jelas, jangan jadi hamba Tuhan, jangan berzina, jadilah orang yang mengasihi orang lain, jadilah orang yang memberi tumpangan kepada orang lain. Janganlah bersikap sewenang-wenang karena kamu juga masih hidup di dalam dunia ini. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas apa-apa yang harus kita lakukan.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana bisa hidup seturut dengan firman Tuhan? Karena itu sebagai orang Kristen, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Rajin merenungkan firman Tuhan. Dan rajin melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita melakukan firman itu dalam hidup kita, maka kita akan bisa diberi kemampuan oleh Allah Roh Kudus untuk mempraktekkan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak ada cara yang lain. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Untuk bisa melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan. Karena itu rekan-rekan harus membaca firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana praktek hidup kudus dalam hidup kita sehari-hari? Di mana? Kapan? Di mana dan kapan saya harus mempraktekkan hidup kudus? Jawabannya, di mana saja dan kapan saja. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang hidup di dalam dua dunia. Kalau sedang di gereja, kumpul dengan sama-sama orang Kristen, kelakuannya baik, kudus seperti malaikat. Tetapi begitu kita ada di luar, kumpul dengan teman-teman kita yang perilakunya mungkin maafkan tidak terbiasa dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita berubah jadi seperti bunglon. Kalau mereka meso ya ikut meso, kalau mereka nggak jujur ya ikut nggak jujur, kalau mereka nyontek ya ikut nyontek, kalau mereka melakukan hal yang tidak benar kita ikut melakukan hal yang nggak benar. Dengan alasan, loh kita kan harus menyesuaikan diri. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma mengatakan, janganlah kamu hidup serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ini sudah ditebus. Kita nggak boleh hidup dengan cara kita yang lama. Kita sudah dulu harus dibayar. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan hidup kita dan dengan tubuh kita. Jadi di mana kita harus melakukan dan mempraktekkan hidup kudus? Di mana saja dan kapan saja. Namun tidak jarang sebagai anak-anak Tuhan, kita ini hidup dalam lingkungan yang kadang melihat kita ini seperti orang aneh kalau kita ini hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kita dianggap berbeda, kita dianggap antik ketika kita itu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita ini perlu belajar dan melatih diri kita untuk bisa memilih lingkungan dan pergaulan yang tepat. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan demikian. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan dalam bagian ini mengingatkan kepada setiap kita, agar kita ini memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang buruk. Ada sebuah pepatah Cina yang mengatakan demikian. Untuk melatih seseorang melakukan sesuatu yang baik, itu dibutuhkan waktu 3 tahun. Dan untuk menyuruh atau melakukan sesuatu yang jahat, orang itu hanya butuh waktu 3 hari. Bagian pepatah ini sebetulnya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa pengaruh buruk itu akan mempengaruhi kita jauh lebih cepat. Sebaliknya, butuh waktu yang panjang dan latihan yang keras untuk kita itu bisa memiliki karakter dan perilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaanmu yang baik. Sesuatu yang baik yang kamu latih bertahun-tahun itu bisa rusak hanya dalam sekejap kalau kamu itu punya pergaulan yang buruk. Karena itu bergaullah dengan orang-orang yang
Bersamanya kamu akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Yang bersamanya kamu akan bertumbuh secara karakter. Yang bersamanya kamu menjadi orang yang lebih baik. Seorang penulis buku mengatakan begini. Seseorang itu cenderung bersikap dan berperilaku sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Saya ulangi ya. Seseorang cenderung bersikap dan berperilaku sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Dengan siapa kita bergaul, maka kita akan menyerupai lingkungan itu. Kalau kita ini tinggal dan kumpul dengan para pemabuk dan pemadat atau pemakai narkoba, maka kemungkinan kita untuk menjadi pemabuk dan pemakai narkoba itu sangat besar. Karena kecenderungan manusia adalah mengikuti lingkungannya. Kalau kita ini kumpul dan bergaul karib dan akrab dengan para pencopet, tidak sulit bagi kita untuk terlibat dalam urusan copet-mencopet. Kalau kita ini kumpul dengan orang yang rajin, kita tidak bisa otomatis jadi orang rajin. Tetapi paling tidak kita itu terdorong untuk melihat perilaku yang baik dan ikut melakukannya. Paling tidak kalau kita lihat teman-teman kita rajin dan kita tidak rajin, kita akan kemudian mikir, waduh semua temanku rajin, aku kok enggak ya? Rasanya aku perlu berubah jadi orang yang rajin. Bergaulah dengan orang-orang yang berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan punya kecenderungan untuk ikut melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Bukan, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Tetapi jangan bergaul akrab, jangan bergaul erat, jangan bergaul karib dengan orang-orang yang kita tahu hidupnya tidak benar. Karena mereka akan memberikan pengaruh buruk kepada kita. Sebaliknya, bergaulah dengan orang-orang yang bisa menolong kita bertumbuh secara rohani. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa memberi pengaruh baik kepada kita. Bergaulah dengan orang-orang yang menolong kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dan bertumbuh secara rohani. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, memang mempraktekkan hidup kudus di dalam hidup kita di dunia ini tidaklah mudah. Tetapi Allah Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mintalah Tuhan menolong. Bacalah firman Tuhan dan sadarilah tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan menggunakan tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Sebaliknya, gunakan tubuhmu untuk memuliakan Allah. Supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Supaya kita bisa melakukan sesuatu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada cara yang lain selain dengan menjaganya seturut dengan firman Tuhan. Dan pilihlah lingkungan pergaulan yang baik. Karena dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita bergaul erat, kita punya kecenderungan menjadi seperti itu. Bergaulah dengan orang-orang yang hidup kudus, bergaulah dengan anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita juga akan memiliki kecenderungan dan dorongan untuk terus melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dengan membuktikan kasih kita dengan cara mempraktekkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan setiap kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, kami harus mempergunakan hidup kami ini untuk memuliakan Tuhan.
Tolonglah kami ya Tuhan, karena di dalam perjuangan ini kami mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan. Biarlah Allah Roh Kudus akan terus menopang kami, menolong kami, sehingga kami mampu hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak remaja di tempat ini akan ditolong dan dimampukan untuk mempraktekkan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Kiranya kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kita juga bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang. See you and God bless you. Sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.